Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Walaupun masih dalam kesedihan dan kebanggaan karena Indonesia belum berhasil melaju ke final setelah dikandaskan 2-0 oleh Uzbekistan di semifinal. Tapi dengan permainan dan usaha yang sudah dilakukan Indonesia yang sudah mencapai target, menurut gua ini bukan hal yang buruk, tapi ini progres, ini proses, ini hal yang harus dijadikan pelajaran dan harus dijadikan kebanggaan buat gua. Karena ya Uzbekistan apapun masih di atas Indonesia. Tapi secara permainan dari seluruh pertandingan berjalannya kompetisi, Indonesia tampil maksimal dan ya udah, ya memang kalau ke final ini memang belum diizinkan dan belum rezeki. Tapi hari ini gue akan membahas seputar Barcelona yang memenangkan pertandingan 4-2 berhadapan dengan Valencia di Montjuic Stadium atau Olympic Stadium. Dan 4-2 ini dicetak oleh Fermin Lopez dan hat-trick dari Robert Lewandowski serta 2 gol yang tercipta berkat blunder dan kesalahan-kesalahan lini belakang Barcelona. Jadi sebenarnya dengan hat-tricknya Lewandowski ini adalah hal yang positif atau negatif, karena menurutku pasti ada sisi negatifnya. Dan seperti apa permainan Barcelona menjelang akhir musim, apa yang dikejar, apa yang dicari Barcelona, dan kayaknya udah mulai keluar sifat-sifat asli para pemain Barcelona di saat atau di momen akhir laga, akhir musim. Oke. Yang pertama kita akan bahas dari gol yang berasal dari Fermin Lopez. Ini gol yang jarang gue lihat dilakukan oleh gelandang-gelandang Barcelona. Ada heading, umpan yang deras, bola melintir yang diumpan lewat tendangan rapinya diselesaikan oleh sundulan yang dengan lompatan tinggi oleh Fermin Lopez. Sekali lagi, gol Fermin Lopez ini tidak bisa dicetak oleh Frenkie de Jong karena dia tidak punya insting untuk meloncat, dia tidak punya insting untuk mengarahkan jatuhnya bola, mengarahkan sundulan ke gawang. Itu nggak ada ya. Gol Fermin Lopez tidak bisa dicetak oleh Frenkie de Jong. Ingat itu. Nah, selanjutnya gol tercipta dari kesalahan Araujo dan Ter Stegen yang ingin seperti Manuel Neuer. Sebenarnya lu gak usah terlalu ngikutin Manuel Neuer. Refleks lu tuh juga bagus, build up lu juga bagus. Tapi kalau ada skill-skill yang aneh dan kepenting harusnya gak usah lah. Itu cuma mencederai dan mencoreng tren positif dari Ter Stegen tersendiri. Ya. Jadi gol Barcelona dua-duanya melalui kesalahan blunder dari lini belakang. Pertama, Konde telat untuk naik sehingga Barcelona terperangkap oleh perangkap offsetnya sendiri. Tuh, Barcelona terperangkap oleh perangkap offsetnya tersendiri. Ya, dan di saat itu harusnya tugas back ketika duel udara setelah itu bolanya jatuh ke lawan harus dikejar lagi, harus diambil lagi. Tapi Ronald Araujo tidak melakukan itu. Yang dilakukan hanya angkat tangan yang mengartikan kayak nyerah deh, gue mau cabut gue harus cabut dari Barcelona. Silakan kalau Araujo mau pergi silakan. Setelah itu Ter Stegen melakukan blunder dengan mencongkel bola, mencip bola, tapi bolanya nggak kecip, bolanya nggak kecongkel, bolanya nggak naik, dan alhasil bola bisa diselesaikan dengan dingin oleh Hugo Duro, pemain dari Valencia, sehingga skor menjadi 1-1. Dan bukan Barcelona namanya ketika cetak gol duluan, unggul duluan, bisa mempertahankan ketinggalan, mempertahankan kemenangan, tapi justru Barcelona malah dibalikan keadaan dengan penalti. Ya, penaltinya bukan cuma sembarang penalti. Penaltinya adalah kecerobohan dari Ronald Araujo. Gue bingung sama Araujo. Lu back di Barcelona, lu udah pasti belajar, lu udah pasti punya jam terbang dan pengalaman. Tapi dengan cara main lu seperti itu, Araujo nih kayak orang yang gak kena sekolah gitu. Kayak gak di La Masia lu gak belajar gitu. Akademis lu gak dikulik. Sehingga keputusan, decision maker lu itu salah mulu. Sehingga terlihat ceroboh gini. Jadi ini hal-hal yang harus diminimalisir oleh Barcelona. Karena oke lah, ini pertandingan lawan Valencia. Ya, lu nggak bisa nggak turun ke peringkat 3, nggak naik ke peringkat kedua. Tapi kalau
ini terjadi di pertandingan-pertandingan penting. Bahkan contohnya lu udah ada ketika lu sama Barcola kemarin lawan PSG, lu ada di momen penting yang harusnya secara kekuatan sama, kualitas materi pemain sama, cuma siapa detail-detail yang melakukan kesalahan itu yang kalah. Nah, itu bahaya. Araujo ketika Barcelona udah nanti di level top lagi ya, dia udah mencapai bagus lagi, ya kesalahan kayak gitu diminimalisir. Kalau nggak bisa diminimalisir, ya orang yang disuruh keluar. Jangan-jangan emang orangnya aja yang ceroboh terus gitu kan. Bukan error sistem tapi error individu, individual error. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya Lewandowski menunjukkan bahwa kalau Lewandowski belum habis. Gue selalu bilang, Lewa ini belum habis. Kalau dibilang menurun, oke, menurun. Tapi Lewandowski belum habis. Buktinya apa? Dia bisa cetak 3 gol, dia bisa hat-trick, ya, bahkan dari free kick, dari heading, ya. Ya, masih ada Lewandowski. Yang nggak ada apa? Supply-nya. Yang nggak ada apa? Support-nya. Ya, jadi sorry, gue bukan haters Lewandowski. Bahkan beberapa pertandingan kemarin, ya, walaupun gue sangat menyayangkan, tapi gue bisa mengamini kenapa Lewandowski egois. Lu bayangin dari berapa match nih yang udah dilalui sampai sekarang, nggak ada supply, jarang banget supply bola yang memanjakan seperti di Dortmund, seperti di Munchen, nggak ada saat di Barcelona gitu. Ya sehingga dia harus kasih makan egonya dengan dia melakukan shooting, dia mau cetak gol. Ketika dia nggak dapat support itu, dia nyari sendiri. Kalau nyari sendiri udah dapat, ya gue sedikit memaklumi kayak kenapa Lewa egois, kenapa Lewa cetak, pengen nafsu mencetak gol. Ya emang tugasnya dia, tugasnya nggak dikasih. Ya gimana dia bisa aktif, gimana dia bisa mengeluarkan air kalau selangnya dimatiin? Nggak ada. Jadi sisi positifnya adalah Lewandowski belum habis. Ya, dia cuma menurun. Sisi negatifnya adalah kok sampai kapan lu mau bergantung sama pemain yang tua banget kayak Lewa ya, 35-an kan dia, 34 35 ya, atau bergantung sama Lamine Yamal yang 16 tahun sekalian. Nggak ada ya, nggak secara kolektif banget ini. Ya bagus, hat-trick, cetak 3 gol ya, masih aktif, masih subur bisa dibilang, tapi ya Lewa nyari sendiri bola, Lewa yang nendang free kick, Lewa yang ini umur 3 pemain tua, sampai kapan lu mau disuruh kerja Rodi gitu kan? Dia harusnya kayak emang ada pemain yang lebih, yang kelas lagi, yang mirip-mirip Lewandowski levelnya, tapi biasanya nyuplai Lewandowski nggak ada di situ. Nah, jadi gol Lewandowski ada sisi negatif, ada positif, ada sisi negatifnya itu. Nah, sebenarnya ngapain sih, pertanyaannya adalah lu masih ngapain nih fans Barca ya, ngapain nonton Barcelona gitu kan? Kalau gua nonton Barcelona, jujur gua mau ngelihat pemain-pemain muda yang dikasih jam terbang sama Xavi, tapi gua bisa mengaminkan lagi karena Lewani hat-trick ya, di sekarang 16 jumlah gol, dia mau ya mendingan sekalian jadiin top skor juga nggak apa-apa gitu. Kayak lu mau lewatin pemain Girona yang ada di atas, ya mau lewatin Bellingham ya silakan gitu. Tapi sangat patut dicoba Mikhail Faye, sangat patut dicoba Vitor Roque, sangat patut dicoba Hector Ford, Caicedo yang di tengah gitu kan. Inigo Martinez, Cubarsí mau lu cadangin ya silakan. Tugas dia udah ya jangan terlalu berat lah, mending disiapkan buat apa yang lebih penting lagi gitu kan. Inigo Martinez boleh dijajal, Araujo yang udah mulai error boleh ditarik diganti back lain gitu kan. Cancelo gitu. Ya diganti Hector Ford. Ya banyak lah yang harus dicoba gitu kan. Ferran mau dimainin silakan mainin. Ferran mainin beberapa match terakhir, sekalian dilihat kayak lu masih cocok dan layak gak ada di Barcelona kayak gitu. Jadi udah Lamine Yamal ngapain? Nah, top skor juga nggak top skor, kecuali lu mau ngejar Ballon d'Or karena lagi ada di posisi 1 sebagai Golden Boy. Nah seperti itu. Apa yang ngapain nonton Barcelona gitu pagi-pagi? Ya gue mau ngeliat kalau bisa Lewa jadi top skor karena dia striker ya. Kalau enggak, Xavi ngasih jam terbang ke pemain-pemain muda, itu aja sih. Sama apa sih yang perubahan Xavi yang dilakukan gitu. Sekarang gue ngeliat ya main tepat, kemarin sih 4-2-3-1 ya, Fermin dan Gundo di tengah. Sementara ketika attack Rapinya agak di belakang Lewa, Cancelo maju, main back jadi 3 gitu kan. Cuma sampai kapan mau begitu mulu? Sampai kapan
Lamine Yamal udah dikepung 3, dia nggak inverted ke tengah, dia nggak ganti posisi atau nggak ada cara lain gitu. Kalau Lamine Yamal udah dikepung 3, Konde nih harus diganti pemain yang mau naik turun nggak gitu kan, atau Cancelo dipindahin nggak Konde ke kiri gitu biar lebih ada variasi gitu kan. Cuma nggak ada di situ. Tetap Lamine Yamal tetap wide, tetap di ujung, dia nggak ke tengah, dia nggak nge-false ke tengah, nggak inverted ke tengah. Jadi sebelah kanan tetap gue lihat mati, sebelah kiri cukup hidup karena naik turunnya Cancelo yang lagi nggak jadi Cancelo dan Fermin Lopez yang berani nusuk-nusuk naik turun. Dan ketika babak kedua Pedri masuk sebenarnya nggak terlalu memberikan kontribusi banyak selain dia bisa nge-break serangan counter attack tinggal 1 lawan 1. Nah di situ nih Pedri masuk dan dia save lah ibaratnya, ngambil bola dari pemain Valencia yang jelas-jelas sudah 1 lawan 1 lawan kiper. Itu patut diapresiasi, iya gue apresiasi. Xavi bilang Pedri mau ngambil turun ke bawah itu kan. Jadi ini bukti kalau nggak ada masalah dari fisik Pedri. Ada tetap. Gelandang emang kayak gitu, kalau lagi mau turun bantuin turun, lagi nyerang bantuin nyerang. Pedri nggak ada masalah fisik, ya dia main babak kedua. Kalau main babak pertama nggak bakal dikejar. Brahim Diaz saja nggak dapat bolanya. Ya tapi apresiasi lah. Ini bentuk support kerja keras. Kalau lagi nyerang ya gelandang nyerang. Ya dengar De Jong. Kalau lagi turun gitu. Jadi ya Pedri kalau dia masih menunjukkan kinerjanya boleh dipertimbangkan lagi. Tapi kalau misalkan dia lemas terus, dia ikut Frenkie De Jong, ya pemain yang mahal-mahal silakan dijual karena Xavi udah pasti stay. Jadi budget tetap kepangkas dan masih tersedia untuk datengin pemain-pemain. Bernardo dikabarkan mau gabung, Zubimendi, Merino, ya lini tengah sih khususnya ya. Untuk De Jong nih bisa dilepas, ya Pedri ya masih bisa dipikir lagi, tapi De Jong gue kayak udah nggak ada ampun sama De Jong. Araujo kalau mau dilepas silakan. Ya lu terlalu gerasa kerusuk buat Barcelona. Lu mau jadi Puyol nggak Puyol, lu mau jadi Pique nggak Pique gitu ya siapa? Inigo di situ oke lah, cuma harus ada yang utama. Inigo nggak starter tapi harus ada back utama di situ. Kubarsi udah oke. Di lini kanan Konde, ya Konde kadang kalau lagi jelek kelihatan banget jeleknya, tapi sejauh ini so far so good lah si Konde. Lamine Yamal jangan terlalu diforsir. Nanti mau Euro, persiapkan lah matang-matang dan kasih kesempatan buat pemain-pemain yang yang masih muda biar punya jam terbang. Gitu aja. Terima kasih ya teman-teman yang selalu nonton video Pakar Bola Komentar Sepak Bola dengan Kebahagiaan, yang udah nonton review bareng Bung Dirman Pakar Timnas. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau di-share juga share. Nanti kita akan adain main fun football bareng. Entah itu mini soccer atau lapangan gede atau football. Jadi kalau mau gabung grup, bisa kalian gabung ke grup, join ke grup tackle bebas bareng gue Jerry Arvino dan Stefanus Sapridita beserta teman-teman tackle bebas, pendengar tackle bebas lainnya dari seluruh Indonesia. Nanti kita silaturahmi, oke? Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.